I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aulaku.com, yang mana untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk belajar Microsoft Office Word 2007 bagi pemula. Nah, ini di sini saya sudah install aplikasi Microsoft Office Word 2007-nya. Saya menggunakan yang Word 2007 karena saya terbiasa dengan Word 2007 ya. Sebenarnya banyak sekali, bisa Word 2016, Word 2013, Word 2010 dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2007. Nah, silakan kalian buka aplikasi Microsoft Word-nya dulu. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan atau memberikan contoh bagaimana caranya untuk belajar Microsoft Word untuk pemula. Yang pertama, saya ini ada soal ya di sini. Ada soal yang mana di sini banyak sekali ke bawah ya. Jadi untuk pertama kali harus dilakukan di soal ini, kita tentukan yang pertama kali kita tentukan masalah ukuran dari ini, dari tag layoutnya. Tag layout itu gunanya untuk mengatur kertas. Nah, di sini kita klik pada bagian tag layout. Setelah tag layout, kita klik pada bagian ini, segitiga tag setup-nya. Setelah kalian klik pada bagian ini, kita lihat dulu, kita lihat dulu yang di sini. Nah, ini kita plus dulu ya. Saya akan melihat dulu di bagian contoh di sini. Nah, ini bisa kalian menggunakan garis kalau tidak tahu ini ukurannya berapa. Yang atas itu yaitu topnya itu berapa, terus leftnya berapa, kiri yang kanan itu berapa, terus yang bawah itu berapa. Nah, untuk di sini bisa menggunakan penggaris dan bisa kalian kira-kira, tapi saya sudah tahu tanpa menggunakan penggaris. Nah, di sini saya akan coba untuk mengatur kertas. Pertama, silakan klik tag layout, setelah itu tag setup, klik segitiganya, setelah itu tanda panah bukan segitiga. Terus setelah itu kita atur bagian top. Top itu maksudnya yang atas yang tadi ini. Silakan di sini atur misalkan 3. Nah, untuk topnya itu 3 cm. Tidak diberi 3 cm tidak ada masalah ya. Untuk bottomnya kita gunakan 3 cm juga, 3 cm. Dan untuk leftnya, bottom itu bawah, leftnya itu berarti kirinya itu menggunakan 3 juga, untuk kanannya menggunakan 3 juga. Untuk gutter itu jangan dirubah, untuk gutter position juga jangan dirubah, terus orientation dan landscape itu juga jangan dirubah. Nah, sebelum ini kita harus tahu dulu masalah dari papernya. Paper itu maksudnya itu kertasnya, kertas apa yang kita pakai, apakah A4, apakah legal, ataukah apakah A5 dan lain-lain. Tapi saya di sini menggunakan A4. Ukuran A4 yaitu width-nya itu 21 dan height-nya itu 29,7 cm. Yang mana width itu maksudnya itu ukuran ini ya, lebarnya. Nah, lebarnya 21 dan height-nya itu panjangnya itu 29. Setelah ketahui seperti ini, maka preview ini akan menampakkan seperti ini nanti hasilnya. Kalau sudah kita klik OK, jadi kita klik OK. Nah, setelah selesai kalian itu mengatur kertas, maka langkah selanjutnya yaitu menulis yang ada di sini. Nah, ini caranya, misalkan seluruh sekolah di Depok dilarang kutip. Nah, ini menggunakan Calibri body, fontnya 18, tanpa di port ya. Berarti saya akan ketikkan di sini. Di sini sebelum ini kita klik pada bagian center. Center itu maksudnya itu untuk mengetengahkan tulisan pada bagian home, menu home, terus
toolnya itu di sini di bagian paragraf itu kita klik pada bagian center. Center itu yaitu mengetengahkan tulisan. Klik satu kali maka akan seperti ini. Kalau klik dua kali maka akan kembali lagi ke left. Nah, silakan klik satu kali saja. Setelah itu langsung kita tulis di sini seluruh. Nah, kita klik biasanya dulu. Nah, saya hafalkan dulu ini. Sekolah di Depok dilarang kutip. Oke. Klik di sini seluruh sekolah di Depok dilarang kutip. Nah, di sini saya sudah lihat ya, di sini kita menggunakan Calibri body ukuran 18, warna fontnya itu berarti biru. Nah, untuk ini maka pertama yang harus kita lakukan yaitu fontnya. Fontnya, gaya font. Font size-nya, ukuran fontnya yaitu 18. Tadi kan 18. Kita ukur 18. Nah, di sini menggunakan Calibri body. Kita lihat, kita ambil di sini Calibri body. Ini Calibri body. Nah, setelah ini kita gunakan warnanya kan biru. Ini namanya ini font. Ini kan ada font. Itu font itu maksudnya itu gaya dari font itu kan bermacam-macam ya. Jadi bisa kalian itu pilih Cambria dan lain-lain, tapi di contoh itu Calibri body. Jadi kita pilih Calibri body, ukuran fontnya itu font size-nya itu 18, dan untuk merubah font pada merubah warna pada font itu dengan cara klik pada bagian ini. Klik ini dirubah menjadi warna biru. Nah, kita pilih warna biru. Oke. Setelah dipilih warna biru kita enter. Setelah di enter maka kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ya pungutan orang tua siswa. Nah, ini tulisannya kecil, tidak besar semua ya. Jadi kita rubah di sini. Untuk menjadikan huruf besar itu klik Shift S satu kali, terus setelah itu seluruh sekolah dilarang kutip. Nah, kita lihat lagi di contohnya. Seluruh sekolah di Depok dilarang kutip. Dilarang kutip. Nah, di sini untuk membuat tulisan S besar maka yang harus kita lakukan yaitu shift, tekan shift pada kontrol pada keyboard, jangan dilepas. Setelah itu tekan S satu kali langsung lepas. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau besar semua, misalkan seperti ini, coba saya contohkan lagi. Misalkan besar semua, kita tekan cap lock, jangan dilepas, kan ada itu di keyboard cap lock. Setelah itu seluruh, maka akan menjadi besar semua. Tapi kalau kita itu hanya mau satu saja yang huruf besar, maka kita cap locknya dinonaktifkan. Terus setelah itu klik shift satu kali, misalkan S. Nah, setelah seperti itu. Nah, setelah selesai maka yang harus kita lakukan yaitu untuk yang kedua, pungutan orang tua siswa. Kita buat di sini pungutan orang tua siswa. Pungutan orang tua siswa. Di sini masih menggunakan Calibri body, terus ukurannya itu menggunakan ukuran ini Calibri body, terus ukuran font size-nya itu 18. Terus ini menggunakan bot itu maksudnya mempertebal tulisan. Bot itu mempertebal tulisan. Terus U itu lambang U itu maksudnya itu underline itu maksudnya membuat tulisan membuat garis pada tulisan. Nah, ya kita lakukan pada contoh di sini. Oke, pungutan orang tua siswa. Nah, di sini karena warnanya itu dirubah ya, kita rubah menjadi warna seperti ini. Nah, oke, dark blue. Kita ambil dark blue.
setelah itu langsung kita tekan bold untuk mempertebal, terus setelah itu langsung underline. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, langsung setelah ini kita lihat dulu di bagian sini. Nah, ini ada seperti ke sini ya, agak di enter 2 kali, berarti kita lakukan enter 2 kali. Setelah itu langsung kita aktifkan yang bagian ini, kan masih ada di tengah di center, maka kita aktifkan bagian left, elegant text left. Elegant text left itu maksudnya rata kiri, jadi kita menulis di bagian rata kiri dengan cara kita lihat di sini. Nah, di sini nanti saya lihat dulu, ini sudah 10 menit ya. Nah, terus setelah itu langsung penulis titik 2 kisah Raja Guguk. Nah, ini penulis titik 2 kisah Raja Guguk ini maksudnya itu kita bisa menulis dengan gayanya masih tetap Calibri body, terus font size nya itu 10, warna fontnya itu merah ya, merah. Nah, setelah ini kita bisa penulis kisah, ditulis di sini penulis kisah Raja Guguk. Nah, kita enter 1 kali aja. Nah, di sini berarti kita pahami ini warnanya merah ya. Nah, kita tekan di sini merah. Ini warnanya merah. Ini berarti font color itu rubah warna merah. Ininya berarti 10. Kita rubah 10. Nah, apakah sudah sama atau enggak dengan yang ada di sini? Kita lihat. Nah, sama kan? Terus setelah itu kita akan menulis Depok Mi. Nah, dengan cara apa Depok Mi ini? Dengan cara kita menulis Depok Mi itu pertama kita klik tab 1 kali pada keyboard. Ada di situ di keyboardnya kalian itu, silakan tekan tab pada keyboard. Setelah itu 1 kali saja, jangan 2 kali, maka akan berada di bagian sini. Tadi kan ada di sini, tapi kalau kita klik tab 1 kali maka akan ada di bagian sini. Setelah itu kita lihat lagi di sini Depok Mi. Nah, di sini Depok Mi ini menggunakan Calibri body ukuran 9, fontnya itu ukuran 9, terus dia itu bold pada bagian Depok Mi, terus setelah itu tidak menggunakan bold. Oke, setelah itu kita ketikkan di sini klik ini besar atau kecil? Oh, besar semua. Depok Mi, kita klik tab caps lock pada ini, caps lock pada keyboard. Setelah tab 1 kali terus caps lock, setelah itu langsung kita tulis Depok Mi titik 2. Oke, setelah itu kita ukur lagi di sini. Ini menggunakan bold dipertebal, setelah itu Calibri body tetap, terus ini ukurnya hanya 9. Oke, untuk ininya font colornya itu menggunakan black itu hitam ya. Terus setelah itu kita aktif di bagian sini. Setelah ini kita nonaktifkan boardnya, langsung kita menulis lagi di sini namanya Depok memasuki penerimaan murid baru tahun ajaran. Nah, di sini kita tulis. Nah, ini kalau masih biru seperti ini langsung kita klik 1 kali lagi. Nah, ini terus matikan caps lock-nya, memasuki tahun ajaran baru. Nah, terus sampai selesai ya. Nah, silakan ini saya copy dulu di sini ya. Sampai selesai kalian bisa menulisnya di situ. Nah, ini misalkan sudah ditulis ya. Ini sudah ditulis. Yes. Nah, di sini sudah ditulis semuanya, sudah sampai seperti ini. Setelah itu kita lihat di contoh. Di contoh itu menggunakan menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya ini, elegant text left. Elegant text left. Jadi kalau di contoh itu menggunakan elegant text left,
kita juga menggunakan elegant tag left ya. Silakan menggunakan elegant tag left, silakan klik pada bagian sini, setelah itu langsung elegant tag left. Oke, maka akan seperti ini ya. Setelah itu setelah seperti ini maka ini kalau harus ada spasi ya, spasi. Nah, setelah seperti ini maka yang harus kalian lakukan yaitu jika masih aktif di bagian sini, kita lihat dulu. Di sini hal ini ditegaskan anggota. Nah, kita tulis lagi di sini. Kita tulis sampai habis di sini, sampai ke Depok Minggu. Nah, sampai tulis ini di kesinikan dulu, baru kita tulis ya. Tulis misalkan seperti ini. Nah, sudah selesai seperti ini misalkan. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini menggunakan apa namanya itu center ya. Ini menggunakan center. Oke, ini menggunakan center. Oke, langsung blok semuanya. Setelah ditulis sama kalian itu di blok, terus klik center. Nah, ini sudah center. Center itu maksudnya mengetengahkan tulisan. Yang tadi kita mempelajari bagaimana caranya untuk membuat rata kiri tulisan, yang sekarang membuat rata center itu mengetengahkan tulisan ya. Nah, setelah ini kita tulis lagi di bagian ini. Saya memperingatkan pada pendidik. Nah, ini juga kalian tulis juga lagi ya. Silakan ditulis lagi di sini. Ini masih menggunakan kayaknya tengah tulisan ya. Klik oke di sini. Tapi ini saya mau buat bukan rata tengah, tapi saya buat misalkan di sini rata kanan ya. Kanan. Nah, kalau kanan seperti ini nanti jadinya ya. Nanti akan seperti ini jadinya. Kan ini kan ada, kita belajar tentang masalah rata kanan rata kiri, terus mengetengahkan tulisan, terus membuat rata kanan, terus setelah itu di tengah ya, bukan di tengah tapi semuanya itu sama ya. Oke, setelah itu langsung kita enter satu kali. Maka jika ada seperti ini nanti kita kembalikan lagi ke elegant tag left. Setelah itu langsung kita cari lagi di bagian sini misalkan seperti ini. Nah, ini kita gunakan lagi, ini kita blok lagi gitu ya. Kalian bisa ketikkan lagi di situ sampai habis seperti ini. Nah, ini saya contohkan saja ya, istilahnya saya copy paste supaya kalian itu supaya saya tidak mau ngetik dari satu-satu, nanti kan lama itu waktunya. Jadi kalian bisa di sini saya akan contohkan, misalkan tadi di sini kita belajar rata kiri, ini rata kiri, terus di sini center itu untuk rata ininya tengah ya. Terus di sini untuk masalah yang back right ya, itu kanan ya kan. Terus yang di sini saya akan membuat, kita blok lagi di sini, blok sampai ke sini, maka saya akan membuat ini STV. Nah, STV itu maksudnya rata kiri kanan. Jadi setelah itu STV, terus setelah rata kiri kanan langsung kita kembali lagi ke bagian sini. Nah, ini untuk membuat B besar seperti ini, yang pertama kita harus menulis dulu ya. Jadi yang kita harus tulis dulu, begitu juga dengan ketik di situ begitu, tulis semuanya dulu ya, tulis semuanya. Tulis semuanya. Nah,
Setelah kalian tulis semuanya seperti ini, baru B-nya itu kalian blok, jangan blok ya. Setelah di blok sama kalian, terus langsung cari di sini insert drop cap. Nah, silakan klik di sini, langsung di bagian ini. Pilih yang bagian ini. Jangan ini ya, tapi ini. Oke. Setelah itu, nah, maka akan jadi B seperti ini. Nah, untuk memiringkan tulisan, maka pada bagian home ini italic ya. Italic, silakan di blok semuanya, pilih italic ya. Nah, setelah miring, maka yang harus kalian lakukan sekarang lagi belajar yang ada di sini. Nah, ini. Nah, saya akan contohkan ini ya. Nah, yang ini kan sama saja ya. Yang ini kita tulis semuanya lagi ya. Di sini kita tulis semuanya sampai habis ke sini. Setelah itu maka yang harus kalian lakukan yaitu atur seperti ini. Italiknya diaktifkan ya kan. Nah, pertama kan tampilnya kan seperti ini ya. Setelah itu italiknya diaktifkan, terus underline-nya juga diaktifkan. Nah, itu maksudnya itu membuat miring tulisan dan memberikan garis pada tulisan. Setelah itu kalian juga bisa menulis juga ini Budi Hartono. Nah, untuk mempertebal seperti ini, jadi kita tulis lagi sampai habis ya. Kita tulis lagi. Nah, untuk mempertebal seperti ini kita blok lagi. Setelah kita tulis semuanya dari Budi Hartono sampai ke sini ke bawah ke sekolah, baru kita tekan bold. Itu untuk seperti ini. Nanti akan jadi tebal seperti ini. Oke, ini sudah selesai ya. Ini sudah sama dengan yang ada di contoh. Yang pertama, kita mempelajari bagaimana caranya mengubah font ya, gaya fontnya. Nah, ini gaya font. Terus yang kedua kita mempelajari memberikan warna pada font. Nah, ini. Terus yang ketiga kita mempelajari merubah font size-nya, ukuran font. Terus lagi yang kita pelajari yaitu membuat bold itu maksudnya mempertebal tulisan, dan underline itu maksudnya memberikan garis ya. Terus di sini yang di sini ini sama saja dengan yang di atas ya istilahnya. Terus yang di sini itu kita mempelajari untuk masalah ukuran itu dirubah menjadi 9. Terus setelah itu Depok Mi itu menggunakan tab ya, tab satu kali aja maka akan ada seperti ini. Nah, dan di sini menggunakan left ya, elegant text left. Nah, untuk di sini menggunakan center yaitu tengah, yang di sini kanan, yang di sini rata kanan kiri. Terus setelah ini menggunakan drop cap. Kita mempelajari drop cap. Apa itu drop cap? Membuat huruf besar, salah satu huruf besar ya. Nah, seperti ukuran kalau kita itu membuat koran dan lain. Nah, di sini juga setiap siswa akan menerima dana pos. Nah, di sini juga sama ya. Istilahnya ini kita bisa mempelajari bagaimana caranya untuk membuat italic dengan underline. Italic itu maksudnya memiringkan tulisan, dan underline itu untuk membuat garis pada tulisan. Setelah itu kita juga mempelajari bagaimana caranya mempertebal tulisan. Oke, karena sudah waktunya selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, bisa kita simpan dengan cara klik office button. Setelah itu file save as, langsung klik save as. Setelah itu langsung Word 97 sampai 2003. Kenapa saya itu gunakan seperti ini? Karena gini, takutnya nanti tidak bisa dibuka di aplikasi Word yang lain ya, yang versi di atasnya. Maka yang harus kalian lakukan yaitu di sini, jangan ini tapi ini. Setelah ini kalian lakukan,
maka yang harus kalian lakukan yaitu simpan di dokumen atau apa, jangan disimpan di file dokumen ini masih ada di keluarga C, local disk C. Local disk C itu hanya khusus mesin, dan dia itu kalau ada masalah nanti misalkan kena virus atau apapun itu nanti akan semua file itu hilang. Maka kita harus lakukan penyimpanan di bagian sini, local disk D atau disk E atau apapun itu, pokoknya di D atau E atau F atau G, terserah, pokoknya jangan di C. Setelah itu kita buat new folder itu maksudnya itu membuat folder baru. Setelah itu kita namakan latihan. Setelah itu langsung kita klik 2 kali untuk membukanya. Nah, ini kita tulis seperti ini saja, kita simpan seperti ini saja, namanya seluruh sekolah di Depok dilarang kutip, atau bisa ditulis di sini latihan Word pertama untuk pemula. Oke, setelah itu langsung save. Nah, sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, kita langsung close semuanya. Oke, karena waktunya sudah selesai, mudah-mudahan kalian mengerti bagaimana caranya. Nanti jika tidak mengerti, maka akan saya terangkan mengenai offline ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, ini sudah 26 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.